Perkenalkan, nama saya Ana Setiawati, guru SDN 020 Samarinda Utara, sekaligus mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2022 LPTK UINSI Samarinda. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran pada kelas 5 dengan materi pokok Bulan Puasa yang Indah, submateri puasa di bulan Ramadan. Untuk selengkapnya, simaklah video berikut ini. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Silakan Rizky. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Malaysia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Wardah sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga kita semakin cinta kepada tanah air kita. Baiklah anak-anak, Ibu absen dulu pertemuan kita kali ini. Abdul Latif, Hadir, Bu. Charlie, Hadir, Bu. Marwah, Hadir, Bu. Wardah. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya telah hadir. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, Samarinda hari ini sering hujan. Jadi Ibu mohon tetap menjaga kesehatan. Hujannya sering pagi hari, tetap semangat berangkat sekolah. Jangan bolos karena hujan, tetap semangat mencari ilmu. Baiklah anak-anakku, untuk membuat kita semakin bersemangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita baca dulu surah-surah pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala. Nah, di pagi hari ini, sebelum Ibu melangkah ke pembelajaran kita selanjutnya, Bu Ana mau tanya, masih ingat enggak pelajaran kita yang kemarin tentang apa? Sholat. Sholat. Pinter. Coba Ibu tanya. Gerakan pertama dalam sholat namanya apa ya? Silakan Saskia. Takbiratul ihram, betul? Betul. Saskia. Pinter. Selanjutnya, bagaimana bunyi bacaan takbiratul ihram? Silakan Nuswatun. Allahu Akbar. Allahu Akbar, betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Nuswatun. Selanjutnya, artinya Allahu Akbar itu apa sih? Saskia sudah, selain Saskia, yuk. Iya, silakan. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, betul nggak? Betul. Tepuk tangan untuk Marwah. Baiklah, alhamdulillah semuanya sudah masih ingat ya. Semuanya masih ingat pelajaran kita yang kemarin. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kali ini, oke, Ibu siapkan dulu PowerPoint-nya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini yaitu temanya Bulan Ramadan yang Indah dengan subtema puasa di bulan Ramadan. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yang pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menganalisis makna puasa. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik
Yang kalian rindukan di bulan Ramadan apa? Apa Rizky? Puasa. Puasa. Rizky rindu puasa. Taraweh. Apalagi yang dirindukan? Puasa, taraweh. Hah? Bersama. Buka bersama. Aduh, sukanya buka bersama. Itu paling kita rindukan ya. Apalagi? Apalagi buka puasa bersama. Apalagi? Yang paling membuat kalian seru di bulan Ramadan tidak ada di bulan yang lain itu apa contohnya? Apa? Apa? Sahur. Siapa yang suka bangunin orang sahur? Angkat tangan. Weh, cowok-cowok ini biasanya suka membangunkan orang-orang yang sahur. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak ibu tanya, apa sih puasa itu? Puasa. Apa Uswatun coba yang keras? Menahan lapar. Menahan lapar dan haus. Ada yang mau menambahi Uswatun? Menahan nafsu. Menahan nafsu. Kita gabungkan ya. Menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu. Terus kurang satu ini, waktunya. Sekarang tambahi waktunya. Dari kapan? Dari waktu apa? Dari waktu apa? Dari waktu apa? Yang keras Adul? Subuh dan maghrib. Dari waktu subuh hingga maghrib. Ayo kita rumuskan bersama. Puasa adalah menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, atau dari waktu subuh sampai maghrib boleh. Itu adalah pengertian puasa secara istilah. Secara bahasa, puasa itu adalah shaum, siam, yang artinya apa? Menahan. Seperti yang dijawab kalian tadi yang kita rumuskan, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, dan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, dalam Al-Quran terutama dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu berisi tentang kewajiban puasa. Jadi puasa itu diwajibkan. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah dalilnya puasa. Surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya siapa yang mau membaca? Yang lantang suaranya. Wardah, baca yang lantang Wardah. Yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terima kasih Wardah sudah membantu Bu Ana. Nah, artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu siapa saja? Orang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah itu orang apa, Nana? Orang Islam. Kita orang Islam apa orang Islam? Islam. Berarti ini orang-orang yang beriman kita termasuk. Apa yang diperintahkan? Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu. Jadi puasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman kepada Allah. Orang dulu-dulu itu juga berpuasa. Zamannya Nabi Adam itu juga oleh Allah diperintahkan berpuasa. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Agar kamu bertakwa. Ada yang tahu
apa? Takwa adalah Ibu Penjing menjalankan. Takwa adalah lupa. Oke, kita sama-sama perhatikan Bu Ana. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah takwa. Coba diulang. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah, ketentuan puasa. Puasa itu ada syaratnya, anak-anak. Syarat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika kita akan melaksanakan puasa. Yang pertama, berakal sehat. Berakal sehat berarti orang gila wajib puasa tidak? Tidak wajib berpuasa. Kalau kalian sehat akalnya harus berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Balik atau dewasa, balita 5 tahun ke bawah tidak wajib untuk berpuasa. Kapan Bu batasan balik itu? Kalau perempuan batasannya umur 9 tahun. Kalau laki-laki umur 15 tahun. Itu ukuran batas seseorang dikatakan balik. Umur kalian berapa ini? 10, 11, 12. Berarti apa? Wajib berpuasa. Kalau nggak puasa, catatannya apa? Dosa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Kuat berpuasa artinya kalau kalian punya nenek atau kakek yang tua rentang, kemudian badannya sudah tidak kuat, tidak puasa, boleh apa tidak puasa? Boleh. Kalau nggak kuat, tua renta boleh, tapi syaratnya harus membayar fidyah. Membayar apa, anak? Fidyah. Ya, diberikan kepada fakir miskin. Selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Puasa kita dikatakan sah atau diterima apabila 1. Islam. Orang selain Islam puasanya sah apa enggak berarti? Tidak. Yang kedua, berakal. Seperti tadi berakal atau mumayyiz, tamyiz. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian suci dari haid bagi wanita. Nah, wanita itu spesial. Kalau haid tidak berpuasa. Kemudian dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Apa Bu? Apa ada Bu waktu yang tidak diperbolehkan puasa? Ada. Contohnya apa Rizky? Lupa. Ada yang membantu Rizky? Pada apa? Pada tanggal 1 Syawal. Itu kita nggak boleh puasa. Yang kedua, pada saat sholat Id, hari raya kurban, tanggal 10 Dzulhijjah, tidak boleh puasa. Kemudian ada hari spesial lagi, namanya hari Tasyrik. Hari apa, anak? Tasyrik. Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau bulan haji atau hari raya kurban itu. Nah, setelah hari raya kurban kita diharamkan untuk berpuasa. Baik. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Sungguh? Ibu lanjutkan ya. Nah, kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi
pada malam hari sebelum melaksanakan puasa di esok hari. Kemudian rukun yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Oke anak-anak, ada yang bertanya dari materi kita hari ini? Ada. Tidak ada? Sungguh? Oke, sekarang kita permainan. Ibu sudah memiliki beberapa kartu di sini yang berisi tentang syarat sahnya puasa, rukun puasa, kemudian syarat wajibnya puasa. Permainannya, kalian sudah ada 4 kelompok ini, nanti akan beradu 2 kelompok per 2 kelompok, ya. Kelompok pertama perwakilannya siapa? Bersiap di sini, kemudian ibu akan membacakan pertanyaan. Kalian cari jawabannya di kartu-kartu ini. Kalau sudah ketemu, langsung saya bu, ini kan ya, biar temannya semua bisa tahu jawabannya. Paham anak-anak? Paham. Bisa kita laksanakan? Bisa. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 1 dan kelompok 2. Wardah, pilih perwakilannya. Ayo perwakilannya kelompok sini siapa? Inaya, kelompok sini siapa perwakilannya? Zaskia, ya nanti gantian. Ayo sini Zaskia, maju. Oke, tepuk tangan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, oke, Bu Ana akan membacakan soalnya. Soalnya sebentar, Ibu harus mengambil pulpen. Cepat-cepatan ya, yang paling cepat berarti dia yang menang. Oke, persiapan. Sebutkan salah satu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Kalau tidak tahu bisa tanya ke teman di kelompoknya. Maju ke sana deh. Ayo cari syarat wajib puasa. Satu cepat. Ayo cepat. Syarat wajib puasa berapa? 100. Berarti kelompok 2. Untuk kelompok 2. Kelompok 1 0, kelompok 2 1. Oke. Kemudian
kita juga sudah game, ada game. Sekarang kita diskusi kelompok. Ibu sudah sediakan template yang akan kita gunakan untuk diskusi. Seperti biasa, tulis dulu nama kelompok. Kemudian di bawah kalian akan menerima studi kasus. Setiap kelompok berbeda studi kasus. Contohnya, Nenek Karsima berusia 9 tahun, tubuhnya sangat renta dan lemah. Dalam semua aktivitas, Nenek Karsima sangat bergantung dengan orang lain. Kemudian kita lanjut dari kasus Nenek Karsima ini, bagaimana pendapatmu dan solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan Nenek Karsima? Jadi kalian diskusi solusinya apa dari studi kasus yang sudah Ibu paparkan. Setiap kelompok berbeda. Setelah nanti kalian bekerja sama, kemudian kalian harus mempresentasikan satu per satu. Baiklah anak-anak, Ibu bagikan template kita. Silakan bekerja sama. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang saatnya kita diskusi. Diskusi yang pertama, berdiri saja di sini, perwakilan kelompoknya dibaca. Yang lain dengarkan ya. Tolong dibaca studi kasusnya. Dibaca dulu, gak apa-apa Wanda, maju sini. Studi kasusnya dibacakan dulu. Studi kasus. Pada suatu hari di bulan Ramadan, Almira membantu ibunya menanam sayuran di kebun. Pada hari itu sinar matahari sangat terik. Karena teriknya sinar matahari membuat Almira menjadi lemas dan akhirnya pingsan. Padahal waktu itu Almira sedang menjalankan puasa. Bagaimana menurut kalian, apakah puasa Almira bisa diteruskan hingga maghrib? Jelaskan alasannya. Hasil diskusi. Dari hasil diskusi kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa puasa Almira menjadi batal dikarenakan orang yang pingsan tergolong orang yang hilang akal, meskipun cuma sebentar, dan orang yang hilang akal puasanya tidak sah, karena salah satu syarat sah puasa adalah berakal. Oke, Ibu
Studi kasusnya dari kelompok 1, Almira membantu ibunya karena kepanasan kemudian pingsan. Dan bagaimana puasa Almira? Menurut kelompok 1 itu menjadi batal. Apakah yang lain setuju? Setuju. Kenapa kok batal? Tadi dikatakan kenapa? Tidak berakal. Karena hilang akal walau sebentar. Jadi orang pingsan itu termasuk orang yang hilang akal walaupun sebentar, maka puasa menjadi batal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya tepat sekali. Sekarang kelompok 2. Silakan Saskia. Kelompok 2. Diskusi kelompok. Kami dan keluarga sedang berpergian ke kota Bawang untuk menjenguk keluarganya. Kami berangkat dari Samarinda pukul 7. Pada waktu itu bertepatan dengan puasa Ramadan memasuki hari ke-10. Jarak antara kota Samarinda dengan kota Bawang adalah 300 km. Perjalanan Andi dari Samarinda ke Bawang memakan waktu 6 jam. Dari kasus tersebut, apakah Andi boleh tidak berpuasa? Jelaskan alasannya. Apakah Andi tidak berpuasa ketika bepergian sejauh 300 km? Silakan alasannya Saskia yang keras. Dari studi kasusnya termasuk kesimpulan kelompok kami yaitu Andi boleh tidak menggunakan puasa Ramadan pada hari itu karena bepergian dengan jarak lebih dari 80 km. Seperti yang kita ketahui, jarak Samarinda berjalan sekitar 300 km, jadi sudah memenuhi syarat untuk boleh tidak berpuasa di hari itu. Tetapi Andi harus mengganti puasa di hari yang lain. Oke, dari kelompok 2 tadi disebutkan bahwasannya Andi boleh membatalkan puasa karena berpergian dengan jarak 300 km. Dan 300 km itu sudah memenuhi syarat untuk membatalkan puasa. Karena syarat ketika kita bepergian puasa boleh dibatalkan itu minimal 80 km. Tetapi apa konsekuensinya kalau membatalkan puasa anak-anak? Apa tadi? Harus mengganti puasa di hari lain. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Yang keras suaranya Bizar. Studi kasus, nenek Kasima berusia 90 tahun, tubuhnya sangat lincah dan lemah. Dalam sebuah aktivitas, nenek Kasima sangat bergantung dengan orang lain. Anak-anak dan cucunya sangat sigap membantu semua aktivitas nenek Kasima. Karena tubuhnya yang lemah dan rentas, setiap bulan Ramadan, nenek Kasima tidak bisa melaksanakan puasa. Nenek Kasima sadar bahwa puasa Ramadan hukuman wajib, tetapi apa daya tubuhnya sudah tidak kuat lagi berpuasa. Dari kasus nenek Kasima ini, bagaimana pendapatmu dan solusi apa yang kamu bisa dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan nenek Kasima? Hasil diskusi. Menurut pendapat kami dari kasus nenek Kasima tersebut adalah sebagai berikut. Karena tubuhnya yang rentah dan tidak kuat lagi, maka nenek Kasima boleh tidak melakukan puasa dan tidak perlu menggantinya di hari lain. Tapi nenek Kasima harus mengganti puasa dengan membayar fidyah yang berupa beras atau makanan pokok yang dibagikan kepada fakir miskin. Fidyah yang dibayarkan sebesar 625 gram. Oke, studi kasus dari kelompok 3 yaitu seorang nenek yang tua renta yang tidak kuat berpuasa Ramadan. Solusinya menurut kelompok 3 tadi apa? Membayar fidyah. Baiklah anak-anak, untuk orang yang tua tidak kuat berpuasa itu boleh tidak puasa tapi harus membayar fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan fakir miskin sebesar berapa? 625 gram beras atau makanan pokok. Oke, tepuk tangan untuk kelas kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan Suatun. Fahmi, siswa kelas 1 SD. Ia sangat antusias berpuasa. Tetapi puasa Fahmi hanya setengah hari saja. Menurutmu, apakah puasa Fahmi tergolong sah?
Apakah kami harus berpuasa penuh? Ya, silakan. Apa jawabannya? Dari kasus di atas, maka puasa Fahmi tidak sah. Puasa setengah hari hanya sebagai sarana untuk latihan bagi anak yang belum balik atau dewasa untuk belajar puasa. Fahmi yang masih kelas 1 SD tidak wajib puasa Ramadan karena belum balik. Oke, ada yang mau menyanggah jawabannya kelompok 4? Sudah betul? Sudah. Setuju? Oke, baiklah anak-anak. Untuk anak yang belum akil balik itu tidak wajib puasa. Andaikan adikmu yang kelas 1 puasa setengah hari, itu tidak dihitung puasa. Itu hanya sebagai sarana latihan kepada mereka untuk berpuasa. Jadi dari studi kasus kelompok 4 tadi, puasa dari Fahmi kelas 1 tidak sah. Baiklah anak-anak, dari pelajaran kita dari tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Silakan Saskia yang keras. Ramadan hukumnya wajib. Apa Saskia? Puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib, setuju? Setuju. Oke. Selanjutnya kesimpulan yang kedua, siapa? Rizky? Puasa Ramadan adalah perintah Allah sebagai terdapat dalam surah Al-Baqarah Al-Baqarah. ayat 183. Setuju? Setuju. Puasa Ramadan adalah perintah Allah sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ada yang mau menambah lagi kesimpulannya? Sesuatu, silakan. Puasa memiliki ketentuan yaitu syarat wajib puasa, syarat sah puasa, yang membatalkan puasa. Oke, jadi puasa Ramadan itu ada ketentuannya anak-anak. Syarat puasa, syarat sahnya puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, di mana itu semua harus kita penuhi. Baiklah, setelah kita simpulkan, sekarang yang minta kalian untuk mengerjakan evaluasi. Evaluasi kita, KPD kita terdiri dari pilihan ganda dan juga soal pertanyaan. Oke, silakan. Pelajaran di pagi hari ini sudah kita lalui, mulai dari kita main game, dari kita berdiskusi, mengerjakan evaluasi. Sekarang Ibu tanya, bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Seru. Seru. Enggak apa seru? Adul? Seru. Oke, yang bikin seru apanya? Game. Oke, terima kasih. Untuk pelajaran yang akan datang, materi kita adalah tentang iman kepada Rasul. Anak-anak, tolong disiapkan materi mulai dari halaman 47 dipelajari tentang iman kepada Rasul. Baiklah anak-anak, terima kasih. Ibu sampaikan terima kasih atas segala perhatian. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.